Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Iblis laknatullah memohon tobat pernah terjadi di zaman Nabiullah Musa alaihissalam. Kisah ini diceritakan oleh ulama besar kelahiran Khurasan, Imam Abu Las As-Samarkandi. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Iblis laknatullah adalah nenek moyang bangsa jin yang bernama asli Azazil. Kisah ini menarik untuk diulas karena berkaitan dengan keutamaan menahan marah. Seperti diketahui, marah datangnya dari setan dan setan diciptakan dari api. Dan api hanya bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaklah dia berwudu. Demikian sabda Nabi SAW dalam satu hadisnya. Dikisahkan, Iblis laknatullah datang kepada Nabi Musa dan berkata, "Engkaulah yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk risalah dan langsung berkata-kata kepadamu. Sedangkan aku seorang makhluk biasa yang ingin juga bertaubat kepada Tuhan. Maka tolonglah aku, semoga dapat diterima tobatku." Mendengar perkataan Iblis itu, Nabi Musa merasa gembira, lalu beliau berwudu dan saat sholat kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, ya Rob, Iblis atau laknatullah adalah makhlukmu. Ia akan bertobat, maka terimalah tobatnya." Maka turunlah wahyu kepada Nabi Musa, "Ya Musa, dia tidak akan bertobat." Nabi Musa berkata, "Ya Rob, dia minta bertaubat." Maka wahyu turun lagi kepada Nabi Musa, "Aku telah menerima permintaanmu Musa, maka suruhlah ia bersujud ke kuburan Nabi Adam alaihissalam, maka aku akan menerima tobatnya." Nabi Musa sangat gembira dan menyampaikan wahyu itu kepada Iblis laknatullah. Tiba-tiba Iblis laknatullah marah dan sombong seraya berkata, "Aku tidak akan bersujud kepadanya di masa hidupnya. Bagaimana akan sujud sesudah matinya?" Lalu Iblis laknatullah berkata, "Hai Musa, karena engkau telah menolongku kepada Tuhan, maka kini engkau berhak mendapatkan hadiah dariku. Maka aku berpesan kepadamu dengan 3 hal ini, yaitu: 1. Ingatlah aku ketika marah, sebab aku di dalam tubuhmu mengikuti aliran darah. 2. Ingatlah aku ketika menghadapi musuh dalam perang, sebab aku datang kepada anak Adam, mengingatkan kepadanya keadaan istri, anak dan keluarganya, serta hartanya sehingga ia lari ke belakang. 3. Jangan duduk sendirian dengan perempuan yang bukan mahramnya, sebab aku menjadi utusannya padamu dan utusanku padanya." Singkat kisah, keinginan Iblis untuk bertobat tidak terwujud karena sifatnya yang sombong dan marahnya kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis masih menyimpan dendam dan enggan untuk bersujud kepada manusia pertama dan bapak seluruh manusia itu. Semoga kita dipelihara dari kejahatan iblis dan sifat marah yang diwarisinya. Kemudian dikisahkan lagi, Waba bin Munabi berkata, ada seorang ahli ibadah Bani Israel akan disesatkan oleh Iblis laknatullah namun tidak berhasil. Suatu hari ia keluar untuk satu hajat, maka setan mengikutinya kalau-kalau ia mendapat kesempatan. Setan dan bala tentaranya berusaha menggoda syahwat dan marahnya ternyata tidak berhasil. Maka setan pun melakukan tipu daya untuk menakut-nakutinya. Maka dibayangkan kepadanya seolah-olah akan dijatuhi batu besar dari bukit. Tetapi ahli ibadah itu selalu berzikir kepada Allah sehingga terhindar. Terkadang setan menakutinya dengan ular ketika ia sholat hingga melingkar di kakinya hingga kepalanya. Ketika sujud,
Ahli ibadah itu ditakuti seakan-akan ular itu akan menelan kepalanya. Maka ia hanya menyingkirkan dengan tangannya hingga dapat bersujud. Ketika selesai sholat, setan datang kepadanya dan berkata, "Saya sudah usaha untuk menyesatkanmu, tetapi tidak berhasil. Kini saya akan berteman denganmu saja." Mendengar pengakuan setan itu, ahli ibadah itu pun berkata, "Saat engkau menakutiku, alhamdulillah aku tidak takut. Demikian pula, sekarang aku tidak tertarik ingin bersahabat denganmu." Lalu setan itu pun berkata, "Apakah engkau tidak tahu bagaimana keadaan keluargamu sepeninggalanmu?" Ahli ibadah itu pun menjawab, "Aku telah mati sebelum mereka." Kemudian setan itu berkata, "Lalu apakah kamu tidak bertanya kepadaku bagaimana aku dapat menyesatkan anak Adam?" Ahli ibadah itu pun berkata, "Baiklah, bagaimana kamu menyesatkan anak Adam?" Iblis laknatullah menjawab, "Aku menyesatkan mereka dengan 3 hal, yaitu bakil atau kikir, marah, dan mabuk." Manusia apabila bakil atau pelit, maka ia akan enggan mengeluarkan hartanya untuk menunaikan kewajibannya. Apabila ia pemarah, maka setan akan mempermainkannya seperti anak kecil bermain bola. Meski ia dapat menghidupkan orang mati dengan doanya, setan tidak patah harapan untuk menyesatkannya. Sebab ia membangun, dan setan akan merobohkan dengan 1 kalimat saja. Demikian pula juga seorang pemabuk, maka setan akan mudah menuntunnya kepada kejahatan, sebagaimana kambing dituntun oleh pengembalanya. Demikianlah kisah pertaubatan iblis laknatullah yang tidak terwujud akibat kemarahannya kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis dan bala tentaranya juga memberitahukan rahasia bahwa kemarahan mencakup seluruh kejahatan. Demikianlah kisah tersebut. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut. Dan semoga kita selalu dijauhkan dari sifat-sifat buruk iblis dan setan. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iblis adalah dulunya malaikat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang diberi nama Azazil. Namun, kemudian ia menjadi makhluk terkutuk karena membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika iblis menolak untuk disuruh bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sejak saat itulah namanya berubah menjadi iblis. Awal mula permusuhan iblis dengan manusia adalah ketika menciptakan Nabi Adam. Tetapi iblis menolaknya untuk bersujud kepada Nabi Adam. Dengan sombongnya ia berkata bahwa ia diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam hanya diciptakan dari tanah. Sejak saat itulah iblis dikeluarkan dari surga dan menjadi makhluk terkutuk. Iblis mendapatkan penanggungan umur sampai atau tidak mati sampai peniupan sangkakala yang pertama. Iblis akan terus menggoda anak cucu Adam agar tergelincir dalam dosa dan masuk neraka bersama mereka. Tetapi Allah memberikan petunjuk kepada manusia melalui para nabi dan rasul agar tidak terjebak tipu daya iblis. Dalam Sahih Muslim dikatakan, iblis bertempat tinggal di lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular.
Di sanalah ia mengendalikan seluruh aktivitas penyesatan terhadap manusia. Iblis juga membangun kerajaannya di tengah lautan. Tujuannya adalah untuk menandingi arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan arsy-Nya Allah berada di langit ketujuh di atas air. Semoga kita dijauhkan dari tipu daya setan dan kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.